Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, berjumpa lagi di channel ini bersama saya, Ana Andriani. Hari ini kita akan belajar bersama tentang pedagogik untuk UP Matematika 2021, gitu ya. Jadi ini adalah bagian kelima yang artinya saya sudah pernah membuat bagian pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, ini adalah kelima, begitu ya. Tapi di sini beberapa soal itu ternyata berelasi atau ada hubungannya dengan bagian 1 sampai 4 gitu. Kita lihat saja nanti coba ya. Oke, nomor 1. Dalam pembelajaran bilangan bulat di SMP, salah satu kompetensi yang harus dicapai oleh siswa adalah menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Indikator yang paling tepat, nah ini yang ditanya adalah indikator ya. Indikator yang paling tepat dirumuskan adalah apa? A. Menentukan hasil kali dua bilangan bulat menggunakan konsep penjumlahan berulang. Tuh. Yang B, menghitung hasil bagi suatu pembagian dua bilangan bulat menggunakan sifat pengurangan. Yang C, menggunakan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan bilangan bulat dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian D, menggunakan konsep pengurangan untuk menghitung hasil bagi dua bilangan bulat. Yang E, menggunakan sifat ketertutupan pengurangan bilangan bulat untuk menentukan hasil bagi dua bilangan bulat. Nah, ini yang tepat adalah yang E ya. Karena di sini kita menggunakan sifat operasi yaitu sifatnya tertutup. Pengurangan bilangan bulat itu kan dia sifatnya tertutup terhadap penjumlahan maupun pengurangan gitu ya. Nah, ini kenapa kok kita menjawab yang E? Karena ini ternyata dulu, ini ada di modul Kemdikbud ya. Silakan nanti dicek di video saya yang belajar bersama pedagogik bagian pertama. Itu untuk soal nomor 5 itu ada ini. Sama ternyata keluar di modul dari Kemdikbud. Salah satu kompetensi yang harus dicapai adalah operasi hitung bilangan bulat, pecahan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Nah, ini yang dicari adalah tujuannya. Kalau di soal kita yang ini yang dicari adalah indikatornya, begitu ya. Nah, kalau tujuan kan memang harus memenuhi ABCD ya. Nah, tetapi kalau indikator kan tidak. Indikator tidak pakai ABCD. Makanya kita ambil intisarinya. Di sini, menurut modul Kemdikbud itu, jawabannya adalah tujuannya menggunakan sifat ketertutupan pengurangan bilangan. Oh, berarti kan ya ini cocok kalau kita menjawab yang E begitu ya. Dasarnya seperti itu, nggih Bapak Ibu. Sekarang nomor 2. Satu indikator dari suatu kompetensi dasar pada pembelajaran geometri adalah menghitung tinggi suatu segitiga jika alas dan luasnya diketahui. Diketahui alas dan luas. Materi yang paling sesuai untuk, ini yang dicari tingginya ya. Jadi ada tinggi, alas, luas. Materi yang paling sesuai untuk menterjadikan indikator tersebut adalah luas segitiga, segitiga siku-siku, tinggi segitiga siku-siku, luas segitiga siku-siku, luas segitiga sama sisi. Nah, ini yang cocok berarti yang A gitu ya. Karena ini kan tentang luas. Dan kalau yang ini yang diketahui alas, tinggi, dan luas gitu ya. Kemudian kita lanjutkan untuk nomor 3. Siswa diminta mengerjakan perkalian matriks. Matriksnya adalah ini. Kemudian jawabannya yang salah adalah jawabannya salah yaitu 5710. Di antara beberapa tindakan berikut yang paling baik untuk memulai mengatasi masalah tersebut. Nah, berarti kan kita harus tahu masalahnya apa. Kita cek coba jawaban salah ini salahnya di mana. Yang ini coba 5, berarti kan 2 kali 1 tambah 3 kali 1, 5. Ini benar ya. Ini benar. Ternyata kita cek yang ini juga 4 tambah 3, 7 berarti benar. Ini benar. Oh, ini yang salah gitu ya. Yang salah adalah bagian yang ini.
karena ini salah. Nah, artinya sebenarnya siswa tersebut bisa ya mengerjakan, tahu konsepnya, bisa menghitung perkalian matriks, hanya saja sepertinya dia kurang teliti. Kalau kita lihat jawaban ini ya. Nah, karena dia kurang teliti, maka tindakan yang tepat apa? Kita lihat di ABC-an. Memberikan soal lain yang sejenis. B. Memberitahu siswa jawaban yang benar. C. Meminta siswa mengecek kebenaran jawaban tersebut. D. Menegur siswa mengapa tidak teliti. E. Membimbing siswa memahami lagi pengertian perkalian matriks. Ini tidak ya, karena sebenarnya dia udah tahu. Dia bisa mengerjakan ini. Oke, 3 ini ya bisa, tapi dia hanya salah satu di sini. Berarti memang dia kurang teliti gitu. Tapi tidak kita tegur ya. Nah, ini juga tidak baik langsung beri jawaban, memberi soal jenis lain. Kalau saya lebih ke yang C ya, meminta siswa mengecek. Nah, jadi nanti dia karena masalahnya hanya kurang teliti, maka otomatis ketika dia mengecek kan, oh dia nanti sadar sendiri gitu loh bahwa oh dia kurang teliti. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 4. Dalam pembelajaran untuk memahami aturan jumlah, sebaiknya dimulai dari rumus aturan jumlah, definisi rumus dan rumus, contoh atau definisi, tapi ini aturan jumlah dan kali gitu. Ini jelas salah ya. Nah, gitu. Nah, yang paling tepat kalau awalan itu berarti yang definisinya dulu. Harus tahu definisinya dulu. Kemudian untuk nomor 5. Suatu kompetensi dasar pada pembelajaran materi penaksiran adalah memahami konsep kesalahan relatif pengukuran volume suatu bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar. Dan dapat menerapkan pada mata pelajaran lain serta pada kehidupan sehari-hari. Tujuan yang paling sesuai adalah, dengan melakukan, kita lihat ya satu-satu. Dengan melakukan tanya jawab, siswa dapat menentukan kesalahan relatif dari suatu pengukuran volume tabung. Salah ya, karena ini dia membicarakan sisi datar. Oh, berarti yang tabung-tabung kita coret aja gitu. Yang B, dengan melakukan pengukuran langsung, siswa dapat menyebutkan contoh dan bukan kesalahan relatif suatu pengukuran volume 1 kubus. Yang D, dengan melakukan diskusi kelompok, siswa dapat menentukan kesalahan relatif dari suatu pengukuran volume prisma. Dengan melakukan diskusi kelompok, nah karena ini kompetensinya adalah memahami konsep. Nah, memahami konsep, maka siswa itu disebut paham konsep ketika dia bisa membedakan gitu ya. Dia bisa memberikan contoh. Nah, indikatornya adalah dia bisa membedakan mana contoh, mana yang bukan gitu ya. Nah, dasarnya di mana? Ini ada kok dulu pernah ini. Jadi dulu pernah ada di sini. Oke, ini ya di video saya yang bagian ketiga ini dari modul Kemdikbud juga dasarnya ya. Nah, di sini di pembahasan ini, seseorang dikatakan memahami suatu konsep bila apa? Bila dia dapat menentukan mana contoh, mana yang bukan contoh gitu. Nah, berarti di sini dia untuk mengukur dia memahami konsep atau tidak, dia bisa menyebutkan contoh dan bukan contoh gitu. Berarti yang B. Kemudian nomor 6. Pada suatu pembelajaran pola bilangan, sebagian besar siswa masih memerlukan tambahan penjelasan atau contoh terkait dengan konsep yang dibelajarkan. Karena ada beberapa konsep terkait yang belum dipahami dengan baik. Jadi ada beberapa konsep yang belum dipahami dengan baik gitu. Dalam hal ini, dalam rangka menuntun siswa memahami konsep yang dibelajarkan, maka sebaiknya yang dilakukan guru apa? Oke, kita lihat. A. Mengulang kembali secara penuh. Nah, ini kayaknya tidak ya, langsung enggak. Mengulang ini tidak efektif.
memberikan soal yang mengarah pada klarifikasi konsep-konsep sebelumnya yang mendasari konsep yang dibelajarkan. Jadi klarifikasi konsep sebelumnya, tapi melalui soal-soal begitu ya. Yang C, memberikan contoh yang lebih banyak untuk memperjelas konsep yang sedang dibelajarkan. Ya, malah ini mau memperjelas konsep yang sedang dibelajarkan ya. Padahal di sini adalah dia siswanya itu kurang menguasai konsep yang lalu gitu. Ini kan beberapa konsep terkait yang belum dipahami dengan baik. Yang D, menunjukkan situs-situs yang sebaiknya dikunjungi. Yang E, memberi latihan soal yang lebih banyak terkait konsep yang dibelajarkan. Nah, ini yang C dengan yang D ini sama. Nah, ini juga tidak. Oke, maka yang B jawabannya ya. Nomor 7. Diketahui indikator menghitung luas daerah dengan integral tentu. Dibuat soal sebagai berikut. Tentukan luas daerah terbatas yang dibatasi oleh parabola ini dan garis ini. Jadi ada parabola ini dan garis ini gitu ya. Nah, agar soal tersebut bagus dan sesuai dengan indikator, di antara bilangan-bilangan berikut ini yang terbaik untuk mengganti A. Nah, jadi kan kalau kita mau menghitung luas daerah dengan integral itu kan kita samakan ya. Y1 sama dengan Y2 gitu. Kita potongkan mereka. Jadinya kan gini, X kuadrat plus A sama dengan X gitu. Berarti X kuadrat min X plus A sama dengan 0. Nah, agar dia ini jadi soal yang bagus, berarti kan dia harus bisa difaktorkan ya, Bapak Ibu ya. Nah, agar bisa difaktorkan dengan mudah gitu, maka A yang tepat apa? Tentu saja A yang tepat adalah min 2. Kenapa? Nanti dia biar jadi X kuadrat min X min 2 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan jadinya X min 2 X plus 1 gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang B begitu. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 8. Di dalam kelas terdapat masalah siswa kesulitan menghitung besar sudut yang dibentuk oleh garis dan bidang. Nah, siswa kesulitan. Guru akan melakukan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan software GeoGebra untuk mengatasi masalah tersebut. Berikut ini tujuan yang paling cocok untuk penelitian adalah, ini PTK ya, mendeskripsikan. Nah, sepertinya tidak ya. Nah, berarti ini membandingkan pemahaman siswa atau mengetahui apakah pembelajaran itu dapat memahamkan. Nah, berarti jawabannya adalah yang D. Karena PTK itu kan untuk perbaikan gitu ya. Maka tujuannya adalah mengetahui apakah dengan menggunakan GeoGebra dapat memahamkan siswa tentang besar sudut yang dibentuk oleh garis dan bidang. Oke, sekarang nomor 9. Dalam suatu diskusi mengenai fungsi dengan rumus fx sama dengan x kuadrat plus 11, ada siswa yang berpendapat bahwa fungsi tersebut fungsi genap. Ada yang berpendapat bahwa fungsi tersebut adalah fungsi ganjil. Tanggapan guru berikut yang paling baik adalah, nah jadi ini perbedaan pendapat. Oke, perbedaan pendapat. Tanggapan guru yang paling baik adalah A, menyatakan bahwa fungsi tersebut bisa genap, bisa ganjil, tergantung nilai X. Yang B, meminta siswa kembali untuk melihat kembali pengertian. Nah, ini siswanya disuruh melihat kembali pengertian fungsi genap dan ganjil. Yang C, menanyakan siswa yang jawabannya salah mengapa dia sampai salah. Yang D, menjelaskan langsung. Yang E, menjelaskan. Nah, ini tidak ya, kita tidak dianjurkan untuk langsung menjelaskan gitu. Menanyakan siswa yang jawabannya salah mengapa sampai salah, ini juga tidak gitu ya. Nah, menyatakan fungsi tersebut bisa genap, bisa ganjil tergantung nilai X gitu. Nah, kalau ini ada perbedaan pendapat, maka sebaiknya meminta siswa untuk melihat kembali pengertian fungsi genap dan fungsi ganjil. Jadi ini siswa diminta untuk kembali melihat definisinya begitu. Jadi nanti siswa sendiri yang akan memutuskan berdasarkan
pengertian yang sudah dia dapat. Oh, ini genap, ini ganjil begitu. Jadi guru hanya sebagai fasilitator gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Kemudian nomor 10. Satu indikator dari suatu kompetensi dasar pada pembelajaran geometri adalah menghitung luas permukaan suatu balok jika ukuran 2 dari 3 dimensinya dan volumenya diketahui. Jadi mau ngitung luas, diketahui dua dimensinya dan volumenya. Rumusan soal yang paling sesuai adalah A. Tentukan luas permukaan balok yang panjang dan lebarnya masing-masing 6 dan 4 dan volumenya 60. Oh, berarti yang A gitu langsung. Kenapa? Karena memang ini sudah indikatornya kan sudah seperti ini, berarti jelas gitu ya. Jawabannya yang A gitu. Kemudian yang nomor 11. Diketahui indikator menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai rata-rata. Soal yang berkaitan dengan indikator tersebut tetapi paling tidak bermakna. Nah, kita disuruh memilih mana yang paling tidak bermakna. A. Di suatu kelas terdiri 30 siswa, skor rata-rata sekian. Siti adalah salah satu siswa tersebut. Skornya 100, tentukan skor rata-rata tanpa Siti. Oke. Yang B kita simpan dulu ya, maksudnya saya oke itu. Yang B, di dalam suatu kelas terdiri dari 25 siswa. Skor rata-rata suatu ulangan 70. Siti dan Ani, oh ini mirip dengan yang A, tetapi dia tanpa Siti dan Ani, tapi di sini hanya Siti. Yang C, keluarga Pak Ahmad terdiri 5 orang, punya tinggi rata-rata, tingginya sekian, menentukan tinggi rata-rata keluarga Pak Budi. Siapa Pak Budi? Salah, entah salah ketik ya, atau gimana. Nah, mungkin salah ketik, harusnya Pak Ahmad. Yang D, Pak Ahmad mempunyai 6 ayam jago, beratnya 2 kilo dan sekian, 2 kilo, 2,3 kilo, 3,2 kilo, 3 kilo, 3 kilo, 3,1 kilo. Tentukan berat rata-rata ayam jago Pak Ahmad. Yang E, Pak Budi mempunyai 5 ayam jago. Oh, sama ini jago ya. Dengan berat berturut-turut adalah 6,4 kilo, 7,1 kilo, 9 kilo, 9,3 kilo, dan 10 kilo. Tentukan berat rata-rata ayam jago Pak Budi. Yang paling tidak bermakna menurut saya adalah yang E. Loh, kenapa? Apa bedanya dengan yang D? Ya dilihat ini ya. Ya apa kontekstual? Masa ayam jago beratnya 10 kilo, 6 kilo, 7 kilo, 9 kilo gitu. Jadi lah itu kan apa? Kan cuma contoh, cuma soal. Nah, Bapak Ibu kalau kita membuat contoh itu kan yang realistis gitu. Jadi tidak terus angkanya sembarangan gitu. Atau seringkali kita menemui soal yang sudah lama, sudah usang tapi dipakai kembali. Contohnya apa? Misalkan beli jeruk itu SPLTV gitu atau SPLDV yang hasilnya misalkan jeruk 1 kilo harganya 1.600. Itu kan mungkin tahun sekian itu kontekstual, tapi kalau tahun sekarang kan sudah enggak gitu. Makanya soal yang menurut saya tidak bermakna itu termasuk soal yang tidak bermakna. Jadi tidak perlu kalau saya cenderung memilih yang tidak bermakna itu yang E gitu. Kenapa? Ya alasannya tadi tidak realistis seperti itu. Nomor 12. Pada soal pilihan ganda, titik pusat lingkaran dengan persamaan ini adalah titik pusat. Nah, distraktor yang paling tidak baik adalah, nah kita lihat dulu kuncinya. Nah, kunci jawaban titik pusatnya berarti apa ini? Pusatnya adalah min 1,3 gitu ya. Nah, min 1,3 jadi negatif ini min A, ini min B gitu ya. Jadi pusatnya adalah A, B gitu ya. Ini tentang pusat lingkaran. Nah, nanti dilihat lagi di materi SMA kelas 11 kalau tidak salah ya. Distraktor itu kan pengecoh. Pengecoh itu sebaiknya mirip dengan kuncinya, hanya siswa mungkin salah prosedur atau salah hitung gitu. Nah, yang paling tidak baik otomatis yang paling mencolok kelihatan salahnya gitu. Di sini ada angka 1, 3. Oh, ini kan ada angka 1, 3 gitu kan. Nah, yang paling mencolok yang udah kelihatan banget tidak berhubungan dengan ini apa ini? Nah, ini juga berarti 5,6 yang A ya.
Sekarang nomor 13. Pada pembelajaran luas permukaan bangun ruang sisi datar, setelah pembelajaran luas daerah persegi panjang, seorang guru menentukan suatu tujuan pembelajaran sebagai berikut. Melalui kerja berkelompok ini, siswa dapat menurunkan rumus luas permukaan limas. Media yang paling tepat digunakan untuk memfasilitasi kerja kelompok tersebut adalah tayangan PowerPoint, kertas manila dengan gambar, jaring-jaring potongan limas kayu, kotak-kotak triplex. Nah, ini jawabannya berarti apa? Yang C ya, jaring-jaring. Dia harus menurunkan rumus luas kerja kelompok gitu kan. Nah, padahal dia sudah tahu luas daerah, maka untuk itu dia lebih tepat kalau menurut saya medianya adalah jaring-jaring gitu. Jadi nanti biar dia buka bersama kelompoknya gitu kan. Nah, nanti terus bisa dicari secara nyata gitu ya, dengan alat peraga nyata, dengan benda-benda yang nyata gitu ya. Seperti itu. Ini limas kan ya? Oh, betul. Limas bentuknya seperti ini ya, jaring-jaringnya ya. Gitu. Nomor 14. Diketahui indikator menyelesaikan masalah ukuran penyebaran data. Nah, soal yang cocok adalah penyebaran data ya berarti varian gitu. Yang A sudah jelas ya. Kalau rata-rata hitung, median, modus, kuartil. Nah, ini kan ukuran pemusatan data. Jadi ini adalah ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data. Kalau ukuran penyebaran data itu kan variansi, simpangan bagus, seperti itu. Oke, soal nomor 15. Soal terakhir yang kita bahas pada bagian ini ya. Seorang guru melihat rekan sejawatnya tidak terlalu bersemangat dalam membuat persiapan sertifikasi sistem manajemen mutu ISO. Hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah sebagai guru tersebut. Guru tersebut, maksudnya kita sebagai orang yang melihat rekan kita nggak semangat gitu ya Bapak Ibu. A. Menunjukkan kinerja yang terbaik dan menawarkan bantuan jika mengalami kesulitan dengan harapan guru sejawat tersebut terinspirasi untuk lebih semangat. B. Menyampaikan bahwa memang tidak perlu terlalu semangat karena sama-sama bukan tim dari itu nggak boleh, ini nggak baik ya. Yang C. Membiarkan perilaku guru sejawat karena kalau menegur malah disalahkan dan dianggap terlalu rajin. Nggak boleh ya. Yang D. Menyampaikan pada guru sejawat untuk melakukan yang dapat dilakukan dalam mempersiapkan sertifikasi tersebut. E. Menyampaikan pada guru sejawat untuk melakukan yang terbaik agar sekolah dapat sukses mendapat sertifikasi tersebut. Kalau saya cenderung yang A ya, menunjukkan kinerja terbaik, menawarkan bantuan dengan harapan guru tersebut terinspirasi dan menjadi lebih semangat gitu. Oke Bapak Ibu, ini adalah soal terakhir. Nah, alhamdulillah soal terakhir di bab ini, maka insya Allah kita lanjutkan untuk pembahasan yang lainnya, entah itu pedagogi, entah itu pembahasan yang UP, entah itu bab yang lain. Nanti kita lihat di video mendatang begitu ya. Semoga bermanfaat, semoga sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.